Saya secara personal sering banget riset gaji, nyari informasi tentang gaji sebelum saya melamar. Jadi biar ketika ngelamar tuh menjalannya juga enjoy. Hai, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya akan coba sharing ke kalian tentang yang namanya riset gaji. Mungkin beberapa dari kalian, teman-teman fresh graduate, masih belum begitu familiar ya, apa itu riset gaji. Oke, saya akan coba jelaskan dulu pelan-pelan. Jadi sebelum kita bicara banyak tentang riset gaji, kita coba ingin tahu dulu nih, riset gaji itu apa. Jadi riset gaji itu kayak kalian melakukan semacam research atau penelitian, kayak bahasa keren banget ya, kayak pencarian tentang range gaji di perusahaan yang sedang kalian mau lamar atau lamar. Jadi kayak apa ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh kayak kepo nih, kira-kira gajinya berapa sih? Kira-kira nanti saya kalau keterima di situ gajinya berapa? Karena banyak banget orang-orang tuh ada yang lamar dulu baru nanti nyari gajinya, ada juga yang nyari gajinya dulu baru nanti ngelamar. Ya, mana yang salah dan bener? Nggak ada yang salah dan yang bener, semuanya bener kok, tergantung kamu. Jadi bebas, karena tujuan orang bekerja itu masing-masing beda-beda. Ada yang orientasinya gaji, ada juga yang orientasinya yang penting kerja dulu, nanti masalah gaji yang belakang. Jadi feel free lah, nggak ada aturan pasti harus seperti ini, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kapan nih harus riset gaji nih buat fresh graduate? Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, itu ada dua. Yang pertama, kalian lakukan itu sebelum melamar suatu pekerjaan untuk menilai apakah lowongan itu tuh sesuai nggak sih dengan ekspektasi saya. Perusahaan itu sesuai nggak sih dengan ekspektasi saya. Kalau emang nggak sesuai ya saya nggak ambil. Kalau sesuai ya saya ambil. Ada juga yang riset gaji itu kalau mau interview. Jadi udah daftar nih. Wah, mau interview nih, aku harus siap-siap nih. Nanti kalau ditanyain berapa sih gajinya, aku harus cari tahu dulu nih kepo-kepo. Nah, kalau saya pribadi, saya adalah tipe kalau orang yang pertama. Karena saya saat jadi fresh graduate itu saya benar-benar ngejar yang namanya money oriented dulu. Jadi ada standar gaji minimum yang ingin saya capai. Jadi kalau nggak di bawah, nggak di atas itu ya saya nggak mau. Seperti itu. Jadi akhirnya saya sering banget tuh namanya riset gaji. Saya nyari perusahaan-perusahaan mana aja sih yang gajinya sesuai dengan ekspektasi saya. Dan ketika saya udah tahu itu, saya melakukan list up tuh listnya perusahaan ini. Dan saya pantau semua website perusahaan itu setiap saat. Jadi ketika ada lowongan saya langsung apply. Ada lowongan saya apply. Dan ketika saya jalanin pun juga saya enjoy. Karena saya tahu goal saya tuh nanti ketika saya kerja di sini, at least gajinya itu sesuai dengan hasil riset saya. Seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga masih bingung nih. Terus di mana nih Bang cara ngerisetnya? Kita nyari infonya gimana? Kan kita masih fresh graduate nih. Kita masih bener-bener nggak punya experience nih untuk nyari informasi itu gitu. Nah, caranya sebenarnya banyak banget. Nah, salah satu caranya itu memakai Kaskus. Jadi di Kaskus itu kayak ada forum ya. Itu salah satu forum terbesar ya saat itu. Tapi sekarang tuh udah agak tergeser sih dengan adanya WhatsApp, Line, Telegram. Jadi kayak pamornya agak turun. Jadi saat itu tuh Kaskus tuh bagus banget untuk nyari informasi terkait range salary. Jadi kalau kalian ada daftar satu perusahaan nih, contohnya di bidang otomotif. Nah, kalian cari tahu di Kaskus pakai kata kunci biasalah gaji, manajemen trainee, PT apa, atau mungkin gaji teknik mesin, PT apa. Itu banyak banget referensinya. Dan apakah semua itu betul? Nggak semuanya. Jadi kalian juga harus bijak dong, harus pintar. Karena kalian tuh cuma namanya kepo-kepo. Jadi kayak kalian nggak bakal dapat data yang valid sebelum kalian dapat offering letter dari perusahaan itu. Karena yang paling valid ya offering letter itu dong gitu. Sedangkan kita untuk dapat offering letter tuh harus tes dulu macam-macam gitu. Itu yang pertama. Nah, kalian juga bisa pakai yang kedua, itu adalah forum Telegram. Jadi kalau kalian saat ini sedang rekrutmen suatu perusahaan, entah itu perusahaan BUMN atau perusahaan swasta, kalian coba deh, kalian install Telegram, terus kalian bikin akun, kalian cari di pencarian itu nama perusahaan yang sedang kalian lamar. Contohnya nih, kalian saat ini sedang rekrutmen mungkin PGN nih, perusahaan gas negara. Coba cari perusahaan gas negara. Kalau di Telegram itu ada grupnya atau komunitasnya, nanti akan muncul di pencarian itu dan kalian bisa join. Nah, di situ banyak sekali informasi-informasinya. Nggak hanya tentang range salary, bisa juga tentang tahapan tes, udah sampai tahap apa nih teman-teman, udah interview belum, udah medical check up belum, yang lolos berapa, itu banyak banget informasinya di Telegram. Dan yang kedua, nah yang ketiga yang bisa kalian pakai adalah Google. Google ini general banget sih, maksudnya
Saya yakin kalian juga udah pakai ini, tapi ini juga jadi salah satu referensi karena beberapa orang tuh kadang nulis di blog. Nah, blog itu nanti kebacanya ketika kita searching via Google. Nah, kita bisa searching pakai kata kunci yang berhubungan dengan posisi dan perusahaan yang kalian lamar. Contohnya nih, gaji S1 Teknik Elektro Telkom Indonesia tahun 2020. Nah, kalau saat ini kan rekrutmen tahun 2021, kalian carinya yang tahun sebelumnya, jangan di tahun itu juga, karena kemungkinan kecil hasilnya ya. Nah, nanti akan muncul beberapa referensi dan kalian harus benar-benar memilah baik-baik karena ada beberapa informasi yang gajinya itu ngawur dan ada juga yang gajinya terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Jadi harus benar-benar bijak dalam menilai atau menganalisa lah. Itu. Nah, next. Yang keempat, ini yang nggak kalah penting dan ini cukup manjur nih kalau kalian pengen tahu range salary atau riset gaji di suatu perusahaan. Tanya ke orang. Orang ini bisa temenmu yang udah keterima dulu di perusahaan itu, bisa juga alumnimu, seniormu ketika kamu kuliah atau seniormu ketika kamu SMA, atau mungkin ini kenalanmu, kamu kenal. Kamu bisa tanya secara langsung. Cuma beberapa orang emang nggak mau nih ngasih tahu. Contohnya saya sendiri nih, kalau ada junior saya nanya, Mas kalau kerja di situ fresh graduate berapa sih? Berapa ya? Beberapa ada yang mau, ada yang enggak. Kalau saya sih cenderung, ekspektasimu berapa? Ekspektasi saya 5 juta. Oh, di atas ekspektasimu. Saya cenderung menjawab seperti itu. Jadi nggak langsung, kalau kamu di sini nanti dapat segini. Enggak, saya nggak punya hak untuk nge-share itu karena itu konfidensial sih pada prinsipnya. Jadi beberapa orang kalau saya nanya ke orang alumni saya juga, mereka juga bilang, berapa sih ekspektasimu? Oh, ekspektasi saya tuh gajinya 3 juta bang. Oh ya, di atasnya kok, tenang gitu. Untuk spesifiknya ya saya nggak bisa share. Orang-orang yang saya tanya juga gitu juga. Dan mungkin kalau kalian tanya alumni kalian, senior kalian, mereka juga jawab hal yang sama. At least kalian punya gambaran bahwa perusahaan itu memiliki range gaji di atas atau di sekitaran ekspektasi kalian lah. Itu yang keempat. Itu aja sih caranya gimana kalian kepo-kepo atau riset gaji di suatu perusahaan. Nah, Bang, kenapa ini penting nih? Nah, ini kenapa penting? Karena ini benar-benar ngaruh ya pada saat kalian sedang rekrutmen. Lebih tepatnya nanti pada saat kalian nyampe di tahap namanya interview, entah itu HR, entah itu user. Mereka tuh pasti nanyain ekspektasi salary. Terlepas kalau kalian fresh graduate, baru lulus, HR tuh juga masih nanyain loh, ekspektasi salary kalian berapa. Padahal gaji untuk fresh graduate di satu perusahaan itu udah ditetapkan loh, udah ada range-nya. Jadi kalian mau jawab, ekspektasi saya 10 juta, ekspektasi saya 15 juta, ekspektasi saya 3 juta. Sebenarnya itu nggak begitu ngaruh ke gaji atau offering yang bakal ditawarkan ke kalian kalau kalian fresh graduate. Karena apa? Karena perusahaan udah punya range salary untuk fresh graduate di perusahaan itu berapa. Dan pasti sama kok, nggak ngaruh. Nah, HR tuh kayak cenderung ingin menilai atau melihat, kalau ditanyain berapa sih ekspektasi salarymu, kan ada yang bilang, ya terserah bapak aja sih, bebas. Ada juga bilang, ya sesuai dengan standar perusahaan aja deh, bebas. Ada kayak gitu, dan saya sarankan jangan pernah menjawab seperti itu. Kalian harus menjawab dengan tegas, ekspektasi salary kalian berapa. Nah, ekspektasi salary itu ada hubungannya dengan hasil riset gaji. Jadi kalau kalian mau menyampaikan ekspektasi salary, ya jangan jauh-jauh dong dari riset gaji kalian. Masa suatu perusahaan riset gaji kalian nemu nih range-nya gaji 6-7 juta. Kalian mintanya 13 juta, ya nggak mungkin dikasih dan terlalu over. Dan ini menimbulkan kesan, ini kandidat udah cari info belum sih perusahaan ini gajinya berapa untuk fresh graduate. Nah, at least kalau ada range 6-7 ya ekspektasi saya kerja di gaji 7,5 juta take home pay. Nah, itu lebih masuk akal, lebih make sense. Jadi kayak HR tuh ngeliat, orang ini tuh udah nyari-nyari info nih di perusahaan ini gajinya berapa. Ada juga yang, ya gaji saya cukup 3 juta, nggak apa. Padahal range perusahaannya 6-7. Apakah si HR ini bakal ngasih 3 juta juga? Enggak, dia bakal ngasih 6-7. Tapi ya itu tadi, dia ingin ngelihat kalian tuh tipikal orang yang mau cari info nggak sih? Atau mungkin lebih kesininya lagi, kalian tuh orang yang bisa menghargai diri kalian nggak sih? Kayak bilang ekspektasi salary kan bicara tentang bagaimana kamu menilai harga dari kinerjamu, harga dari usahamu ketika kamu bekerja. Semakin rendah itu kayak, kok murah sekali nih orang ya, ini kok tinggi nih. Nah, jadi penting ya untuk menilai diri sendiri itu penting juga di hadapan HR. Oke, itu sharing saya terkait riset gaji. Saya secara personal sering banget riset gaji, nyari informasi tentang gaji sebelum saya melamar. Jadi biar ketika ngelamar tuh menjalannya juga enjoy. Tapi ini bebas kok, kalian bisa ngeriset itu kapan aja, atau kalian ngelamar dulu baru ngeriset juga bebas, karena tujuan bekerja setiap orang kan beda-beda. Jadi kembali lagi ke diri kalian. Oke, thank you buat kalian yang udah mengunjungi channel ini. Jangan lupa loh untuk klik tombol subscribe
dan like channel ini biar channel ini terus berkembang. Oke, see you next time.